aku Vera bersama Erina. Hai, Selamat datang di Pahlawan Muda. Sebagai anak muda, melakukan yang benar tidaklah mudah. Ya, terkadang lebih mudah untuk melakukan apa yang dunia lakukan. Tetapi Tuhan mau kita ikuti dia, bukan dunia. Seperti kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oh iya, 4 pemuda yang dimasukkan ke dalam api kan? 4. Iya, Sadrak, Mesak, Abednego. Abednego itu 1 orang. Yuk kita dengarkan kisahnya selanjutnya. Hai semua teman-teman, senang sekali bisa ngobrol, sharing di depan teman-teman pada hari ini. Perkenalkan, nama aku Daniel, aku menggembalakan di Jakarta di dalam sebuah gereja lokal, Gereja Bethel Tabernacle. Hari ini aku pengen bagiin sesuatu yang aku harap bisa membantu teman-teman semua yang mendengarkan. Ini cerita bagaimana ada anak-anak muda di Alkitab yang hidupnya tetap mempertahankan imannya. Kalau tidak salah, sebelumnya ada cerita bagaimana topik-topik tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita semua tentu sudah pernah mendengar ceritanya kan ya, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dibuang ke dalam dapur perapian, dan mereka akhirnya diselamatkan Tuhan dengan ajaib. Dari sini kita bisa belajar bagaimana anak-anak muda ini tetap mempertahankan imannya, tetap mempertahankan integritasnya, tetap mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan, sekalipun ada ancaman-ancaman dari Raja Babel Nebukadnezar. Nah, tapi hari ini, setelah kita melihat keteladanan mereka, hari ini aku ingin berbagi kepada teman-teman tips-tips sederhana supaya kita ini bisa meneladani hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman mau? Oke, kita baca ayatnya dulu dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 18. Ayatnya mengatakan seperti ini, teman-teman. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Jadi dari sini teman-teman, kita lihat ya bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego tanda kutip berani melawan Raja Nebukadnezar. Meskipun mereka harus diperhadapkan kepada dapur perapian. Apa sih yang kita bisa pelajari dari karakter 3 anak muda ini? Yang pertama adalah keberanian atau courage. Untuk kita bisa menjaga kekudusan kita, hidup berintegritas dan mempertahankan iman kita, ternyata kita ini perlu yang namanya keberanian loh teman-teman. Ikut Tuhan itu ternyata harga yang harus dibayar. Salah satunya adalah keberanian. Berani nggak kita menunjukkan iman kita? Berani nggak kita hidup lurus? Berani nggak kita untuk melangkah melakukan firman Tuhan? Sekalipun lingkungan kita ternyata seperti Nebukadnezar yang mengancam kita, bahkan mempertaruhkan nyawa kita karena kita ini harus mengikut Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau meneladani Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk hidup lurus di hadapan Tuhan, kita perlu berani. Gak semua orang berani, gak semua orang mau menunjukkan courage-nya, keberaniannya dalam mengikut Tuhan. Hari ini teman-teman, pesan dari saya buat teman-teman yang mendengarkan, mari hidup dalam keberanian. Yang kedua, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kita belajar bahwa hidup harus punya karakter. K yang pertama adalah keberanian, K yang kedua adalah karakter. Kita boleh berani nih, wah hebat, risk taker, melakukan ambil resiko. Ternyata karakternya jelek, ya nggak memuliakan nama Tuhan juga.
Jadi selain kita berani, mungkin di sini ya ada yang menonton, aku berani Kak, aku berani. Ternyata berani apa? Berani berantem, berani bertengkar. Itu juga nggak baik. Selain berani, kita harus melihat karakter. K yang kedua adalah karakter. Karakter kita ini seperti Kristus nggak? Karakter kita ini seperti apa yang diajarkan Tuhan nggak? Apakah kita mengampuni? Apakah kita ini lemah lembut? Apakah kita rendah hati? Apakah kita ini generous atau murah hati? Hari ini, kita ini termasuk anak Tuhan yang pelit atau yang murah hati? Hari ini kita termasuk anak Tuhan yang menjaga kekudusan kita atau kita hidup sembarangan? Hari ini kita termasuk anak Tuhan yang karakternya gimana nih? Bukan sekedar berani, keberanian, tapi kita ada K yang kedua, yaitu karakter. Yang ketiga, bagaimana kita meneladani Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang ketiga adalah komitmen. Apa teman-teman semua? Komitmen. Ya, betul. Kita punya keberanian, bagus. Kita punya karakter, bagus. Tapi yang ketiga nih, kita harus punya yang namanya komitmen. Komitmen tuh apa sih teman-teman? Kita mempertahankan iman kita, tetapi dalam jangka waktu yang lama. Bahasanya, setia nggak kita? Kita mau komit nggak untuk melakukan firman Tuhan? Nggak cuma satu kali, tapi terus-menerus sepanjang umur hidup kita. Kita harus berani, keberanian, kita harus punya karakter yang baik, mencerminkan Kristus. Tetapi yang ketiga, kita juga harus punya komitmen. Nggak cuma satu kali beraninya, karakter yang baiknya nggak cuma 1-2 kali, tetapi selama hidup kita. Nggak cuma di gereja, nggak cuma waktu kita lagi ikut persekutuan, nggak cuma waktu lagi ada guru di sekolah, tapi waktu tidak ada yang melihat kita, waktu kita dalam tekanan, mau nggak kita punya komitmen? 3 hal ini yang saya mau bagi buat teman-teman semua. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua apa? Karakter, yang ketiga komitmen. Nah, saya mau tutup dengan kisah hidup saya. Waktu saya masih sekolah nih teman-teman, saya ini masuk sekolah SMA yang termasuk unggulan. Tetapi saya sadar teman-teman, ternyata nilai saya itu nggak bagus-bagus amat. Teman-teman saya ini tipe yang seperti ini teman-teman. Males, tetapi pinter-pinter. Jadi mereka itu nggak perlu belajar, nilainya juga bagus. Sedangkan saya udah belajar segiatnya, nilainya juga nggak bagus-bagus amat. Nah, saya dihadapkan dengan sebuah situasi. Ternyata teman saya ini bukan hanya pinter dalam pelajaran, tetapi juga pinter dalam mencontek. Jadi waktu sekolah, teman-teman saya udah pinter, males, jago nyontek juga. Saya sebagai anak Tuhan, saya diperhadapkan dengan sebuah situasi persis seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya ini mau punya keberanian melangkah bersama-sama Tuhan nggak? Mau punya karakter yang baik nggak? Mau punya karakter dan komitmen sama Tuhan atau enggak? Ternyata 3K ini diuji dalam hidup saya loh teman-teman. Saya harus menghadapi ujian-ujian, ulangan-ulangan yang meskipun saya udah belajar dengan baik, nilainya juga jelek. Sementara di belakang nih teman-teman, wah semua teman-teman saya mencontek. Aduh, waktu ulangan itu dibagikan ya, hatinya gimana? Sedih lah teman-teman, ya kan? Tapi dari situ saya belajar. Meskipun nilai saya jelek, tapi kalau saya komitmen, saya punya karakter, Tuhan pasti bela. Teman-teman tahu apa? Saya tetap bertahan sekalipun nilai saya jelek. Akhirnya saya harus ambil les-les tambahan, bangun lebih pagi. Kalau istirahat, saya nggak keluar makan, saya ngerjain PR, belajar, pulang sekolah, belajar lagi. Dan akhirnya apa? Kerajinan saya membuahkan hasil. Saya bisa masuk jurusan yang saya ingini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kesaksiannya nggak berhenti di situ, teman-teman.
Waktu saya kuliah, itu adalah cerita waktu saya SMA. Saya menghadapi sebuah tantangan yang lebih besar lagi. Ada satu pelajaran yang 4 SKS, teman-teman. Saya masih ingat, itu pelajaran namanya analitik kimia. Waduh, pelajarannya susah banget. Bukunya teman-teman tebel-tebel semua. Dan yang ngajar saya profesor. Ya, teman-teman tahu ya, kalau profesor kan identik yang sudah tua, ya, ngajarnya juga monoton. Dan ini dia teman-teman, ujiannya hafalan mutlak. Waduh, benar-benar dihafal. Itu buku segini teman-teman, saya harus hafalin. Jawabannya, dengan kasih karunia Tuhan, teman-teman bisa nggak? Ya nggak bisa. Bagaimana seorang Daniel bisa hafalin buku setebel itu? Hari itu ya teman-teman ya, saya harus menghadapi cobaan yang sama. Teman-teman saya satu kelas semuanya nyontek karena memang mudah dan sepertinya longgar. Hari itu saya lihat kanan kiri ya, kertas-kertas pada berterbangan. Hari itu saya jadi orang yang duduk paling depan. Saya mencoba untuk mengerjakan dengan jujur. Saya mencoba untuk berani hidup dalam kekudusan. Saya mencoba untuk punya karakter dan punya komitmen seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Alhasil apa teman-teman? Apakah nilai saya langsung, wah, semua langsung E, langsung A, langsung 9, 10? Enggak, teman-teman. Teman-teman tahu nilai saya adalah 35. Wah, dapat 35. Dari berapa? Bukan dari 100 teman-teman. Dari 1000. Karena teman-teman saya yang lain ada yang nilainya 700, ada yang 800. Saya dapat nilai 35. Artinya apa? Itu kalau dari 100, nilai saya cuma 3,5. Artinya kalau dari 10, nilai saya itu 0,35. Bayangkan teman-teman, saya udah belajar, begadang-begadang, nilai saya dapat 0. Sampai teman-teman saya bilang kayak gini, dan kamu nggak mau protes tah sama dosennya, dan kamu nggak mau komplain, kayak ini pasti salah deh. Saya dalam hati, saya tahu, saya memang nggak bisa, karena hafalannya banyak sekali. Dari situ juga saya bilang, teman-teman saya yang bagus ini, nilainya nyontek. Cuman saya yang tidak mencontek. Saya hari ini tidak sedang membanggakan kehebatan saya. Tetapi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayatnya mengatakan seperti ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi jika Allah yang kami puja tidak melepaskan kami juga tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Hari ini teman-teman, kita ini berani mengikut Tuhan, punya karakter dan berkomitmen. Bukan jaminan Tuhan pasti tolong kita. Betul Tuhan bisa tolong kita. Tetapi seandainya Tuhan tidak tolong kita tetap mempertahankan iman kita. Urusan kita ditolong Tuhan, tidak ditolong Tuhan, itu urusan belakangan. Tapi satu hal, hidup kudus seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu bagian kita, itu pekerjaan kita, itu homework-nya kita. Saya berdoa teman-teman, hari ini ketika teman-teman mendengar pesan firman Tuhan ini, lahir generasi yang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mempertahankan imannya sekalipun harus masuk dalam dapur api. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Yuk play hot seat. Siapapun yang duduk di kursi ini harus menjawab soal Alkitab. Siapapun yang salah atau gagal menjawabnya harus memakan sesendok sambal. Kita semua punya giliran 2 kali. Yuk mulai. Menurut Kejadian 22 ayat 1-18, Ishak hampir menjadi korban bakaran. Siapa yang akan membunuhnya dan membakarnya ketika Tuhan menghentikannya pada menit terakhir? Gak tahu. Lupa. Ishak. Maksudnya Ishak yang akan dikorbankan.
Siapa? Abraham. Betul. Kitab suci menceritakan tentang bangsa Israel yang menaklukkan Yeriko dan membakar kota itu hingga rata dengan tanah. Siapakah pemimpin bangsa Israel pada saat itu? Siapakah apa? Pemimpin Israel pada saat itu. Pria Israel. Boleh ulang? Kitab suci menceritakan tentang bangsa Israel yang menaklukkan Yeriko dan membakar kota itu hingga rata dengan tanah. Siapakah pemimpin bangsa Israel pada saat itu? Gak tahu. Gak tahu. Jawaban Yosua. Yosua, oke. So, jadi Oke. Wait, oke. Udah ya. Udah. Sabar. 3. Ada. Naik lagi. Ada. Menurut Hakim-Hakim 15, siapa yang memasang obor pada ekor rubah dan melepaskannya di ladang gandum orang Filistin, lalu membakar hasil panen mereka? Sudah pas. Oke guys. Gampang sekali dia menyerah. Oke Aryo. Oke guys. Aduh. Dalam nama Yesus. Salomo berjasa menulis banyak Amsal, termasuk 2 ayat di atas. Siapakah 2 orang lainnya yang juga dianggap sebagai penulis buku tersebut? A. Musa dan Samuel. B. Maleaki dan Habakuk. C. Yesaya dan Yeremia. D. Agur dan Lemuel. Yesaya Yeremia. Salah. Jawabannya D. Agur dan Lemuel. Aku bikin. Mari kita makan sama. Dalam nama Yesus. Ih, banyak sekali. Pasang apa coba emang? Berani. Bu Hakim boleh ABCD saja biar bisa explore otaknya. Menurut Yohanes 18 ayat 18, siapakah di antara 12 murid yang berdiri di dekat api yang menghangatkan dirinya setelah penangkapan Yesus di Taman Getsemani? Murid Yesus. Petrus. Benar. Menurut Yohanes 21 ayat 9, siapa yang menyalakan api di pantai Galilea dan memasak ikan untuk sarapan? Pas. Nggak tahu saya. Coba. Masak ikan. Salomo. Salah. Perjanjian baru ada Salomo. Yang benar aja. Oke, jadi aturannya
Pekerja gereja mula-mula manakah yang sedang berdiri di dekat api yang baru dibangun ketika tiba-tiba seekor ular berludak keluar dan menggigit tangannya? Aduh, apa Bute? Ih, clue. Ada clue? Enggak. Aduh. Di Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 6. Sabar Rasul 8 ayat 1 sampai 6. Ih. Nggak pas ya. Coba. Apa tadi itu pertanyaan? Repeat. Pekerja gereja mula-mula manakah yang sedang berdiri di dekat api yang baru dibangun ketika tiba-tiba seekor ular beludak keluar dan menggigit tangannya? Gereja. Oh enggak pas. Ini tahu. Ya guys. Duh. Bisa guys, oke. Thank you so much. Bibir kok. Nabi manakah yang memerintahkan turunnya api dari surga untuk membakar kurban dan mesbah? Elia. Benar. Aku lolos dari makan sapi. Teman-teman di rumah tahu gak pertanyaan-pertanyaan yang tadi? Jangan kayak kakak-kakak yang tadi ya, jadinya harus makan sambal deh. Bagus kalau teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Bye! Itu aja untuk hari ini. Kami senang kamu bergabung dengan kami hari ini. Ya, ingatlah bahwa keputusan sesulit apapun yang harus kamu buat, Tuhan ada bersama dengan kamu. Bersama Tuhan, kamu juga adalah seorang pahlawan muda. Bye!